Masa begini aja di negara nggak bisa? Emang nggak bisa gini aja? Saya minta Pak ini harus serius ini. Kalau nanti ketemu nanti ini di stop dulu ini Pak, diubah dulu manajemennya. Kita tahu pertemuan berikutnya data itu harus ada. Berapa yang sudah beli, siapa yang membelikan, di mana? Bikin Excel aja. Kalau nggak perlu BNPB saya kasih staf saya untuk ke situ tuh, staf milenial, bisa yang gitu-gitu. Jadi parah sekali ini soalnya ini nyawa manusia ini. Tolong media itu diberitahu ke Pak Jokowi. Manajemennya parah, tidak ada data sama sekali. Negara dibuat seperti ini, seperti main-main. Beras 50 juta bangsa Indonesia mati setiap hari, kalian biarin begitu. PKS akan marah ini. Dengarin nggak Pak Setama yang saya bilang? Manajemennya diubah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Pak Saleh, selanjutnya saya persilakan kepada PKS, fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskan, ya silakan Pak Iskan. Saya sudah mendengarkan dari Pak Setama tadi, ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan ya. Pertama, gugus tugas ini mengelola problem ini, manajemennya kalau saya nilai itu tidak lulus. Kenapa saya bilang nggak lulus? Karena tadi contoh saja ya, seharusnya kan harus kuat data. Berapa rumah sakit Indonesia, berapa dokternya, berapa tren tiap hari yang masuk, berapa yang ada di situ APD, dan berapa yang dibutuhkan, berapa kurangnya, kita dapat di mana, mau beli di mana. Begitu dong gugus tugas. Ini semua belanja tapi nggak jelas kurangnya di mana. Data nggak ada sama sekali. Kalau saya tanya Pak Setama, apa yang dibutuhkan sekarang oleh rumah sakit Adam Malik Medan, bisa jawab nggak? Kemarin saya bagi itu 120 juta uang saya pribadi di Padang Sidempuan. Coba tanya itu BNPB-nya. Tahu nggak dia? Itu ada semua di media kok. Jadi pertama saya segi manajemen, ini sudah parah ini. Itu minimal itu cukup di Excel itu selesai itu. Dia harus ada tuh, ada BNPB di provinsi. Jadi dia ditanya berapa di situ rumah sakit, APBD-nya berapa, OPD-nya berapa, ODP-nya berapa. Masa begini aja di negara nggak bisa? Emang nggak bisa gini aja? Saya minta Pak ini harus serius ini. Kalau nanti ketemu nanti ini di stop dulu ini Pak, diubah dulu manajemennya. Kita tahu pertemuan berikutnya data itu harus ada. Berapa yang sudah beli, siapa yang membelikan, di mana? Bikin Excel aja. Kalau nggak perlu BNPB saya kasih staf saya untuk ke situ tuh, staf milenial, bisa yang gitu-gitu. Jadi parah sekali ini soalnya ini nyawa manusia ini. Tolong media itu diberitahu ke Pak Jokowi. Manajemennya parah, tidak ada data sama sekali. Negara dibuat seperti ini, seperti main-main. Beras 50 juta bangsa Indonesia mati setiap hari, kalian biarin begitu. PKS akan marah ini. Dengarin nggak Pak Setama yang saya bilang? Manajemennya diubah. Yang kedua, itu tadi tentang manajemennya. Saya ingin tahu ke depan itu harus ada data. Kalau saya tanya rumah sakit Padang Sidempuan, berapa APBD-nya, berapa yang ada, harus ada datanya. Negara itu punya segala-galanya, punya uang, punya staf, punya menteri, punya apa. Cuma satu yang nggak punya, manajemen berantakan. Yang kedua, maaf ini Pak, bukan saya marah karena puasa, ini demi rakyat Indonesia ini. Yang kedua tentang keuangan. Keuangan ini sudah berantakan ini. Seharusnya di situ kan ada dana hibah. Itu kan dana hibah itu bukan seperti APBN. Itu seperti sumbangan di lembaga zakat. Kita nggak diikutkan sama sekali. Pak, ngomong dong, Pak Aceh itu bagaimana rumah sakitnya? DPR itu tahu kondisinya. Data saya didapat, saya lebih lengkap dari data BNPB. Rumah sakit mana? Sampai puskesmasnya pun saya punya data. Gak ada sampai sama sekali apa dia sama mereka. Jadi saya minta Pak Ketua dan
Nah, itu harus direlaksasi. Karena sekarang udah manajemen yang nggak benar, DPR itu harus diaktifkan untuk ikut serta juga membantu. Karena kita dari seluruh Indonesia. Dana itu minta direlaksasi, jangan hanya PSBB-nya, dananya juga harus direlaksasi supaya gampang masyarakat mendapatkan. Jadi saya minta setiap dapil itu diusulkan oleh anggota. Tinggal itu kok. Pak Mahfud MD mengatakan boleh kok direlaksasi anggarannya di masa COVID begini. Kalau dia harus dikatakan harus ada data by name, harus ada nomor HP. Memang orang Indonesia tinggal di Jawa semua. Yang penting kan tidak ada moral hazard. Benar-benar ada yang itu. Kalau perlu tinggal tempel tangannya aja alat bukti bahwa itu sudah diterima oleh masyarakat. Dia nggak punya handphone, nggak punya apa-apa, udah stempel tangannya itu sebagai alat bukti. Itu jadi minta Pak Ketua, anggaran itu juga harus direlaksasi. Yang ketiga tentang isu global. Jadi saya lihat ini jangan main-main. Saya itu mengikuti tiap hari dari berita dari Al Jazeera dari luar negeri. Ini masalah COVID ini, dia ini masuk dari pintu depan, keluar dari pintu rumah, masuk lagi. Ini jangan main-main. Selama belum ada dua hal, harus serius lockdown itu. Pertama, harus ada obat yang mengobati orang sakit. Yang kedua, harus ada vaksin bagi orang sehat. Dua ya, harus ada vaksin untuk orang sehat dan obat untuk orang sakit. Selama yang dua itu belum ada, harus tegas. Kalau dibilang nggak boleh ada kerumunan, apa maksud kerumunan? Di luar negeri dia mengatakan tidak boleh orang lebih dari dua. Jadi orang berdua hanya dua suami istri. Tiba-tiba kepala daerah membuka pasar, nggak boleh ada kerumunan. Ya bagaimana pasar nggak ada kerumunan? Jadi harus tegas, kerumunan itu apa maksudnya? Tidak boleh orang kumpul lebih dari dua orang. Titik. Jadi isu global itu harus ada. Jadi menurut saya Pak Ketua, acara ini cukup di sini aja dulu. Saya tidak mau lagi, saya mau keluar selama belum ada perubahan manajemen. Minimal yang semua staf untuk itu, punya dana untuk itu. Jadi saya menghubungi tiap hari. Jadi menurut saya di stop aja Pak Ketua. Ini sudah nggak bernilai hubungan kita. Saya terima kasih. Mohon izin saya mau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskan. Saya kira kita memberikan kesempatan dulu kepada yang lain, ya, untuk menyampaikan pandangan-pandangannya.